Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Nur Al-Sakban, NIM 218020044, kelas 4A2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis mata kuliah statistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Ya, langsung saja ya. Hipotesis dalam kurung hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, yaitu sementara, tesis yaitu pernyataan atau dugaan. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Selanjutnya, hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. 1. Hipotesis penelitian berbentuk verbal atau kalimat sehingga tidak bisa diuji secara empirikal. Agar hipotesis penelitian bisa diuji, maka harus diubah atau diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik. Selanjutnya, 2. Hipotesis statistik merupakan terjemahan operasional hipotesis penelitian yang berbentuk pernyataan sistematis yang melibatkan satu atau beberapa parameter. Oke, slide selanjutnya. Pengujian hipotesis. Suatu algoritma untuk menerima atau menolak hipotesis dengan risiko seminim mungkin. Oke, slide selanjutnya. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik terbagi menjadi 1. Hipotesis nihil atau nol dalam kurung H, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua, hipotesis alternatif dalam kurung A, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Masih di hipotesis statistik, hipotesis nol dalam kurung HO umumnya diformulasikan untuk ditolak. Jika hipotesis HU ditolak, maka hipotesis alternatif atau HA diterima. Contoh, hipotesis penelitian. Rata-rata tingkat probabilitas pengusaha inovatif berbeda dengan pengusaha yang tidak inovatif. Hipotesis statistik H1 jika data empiris menunjukkan bahwa HU ditolak, maka H1 diterima, dan ini didukung hipotesis penelitian serta teori yang melandasinya. Selanjutnya, pemilihan uji statistika. Terdapat beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Membutuhkan landasan rasional untuk memilih uji statistik tersebut, yang mencakup uji parametrik dan uji non-parametrik.
Pemilihan uji-uji tersebut didasarkan pada asumsi atau persyaratan yang memperbolehkan pengujian uji tersebut dan syarat pengujian variabel-variabel penelitian. Materi uji statistik akan dibahas di Statistika 2. Prosedur dalam uji hipotesis. Nah, di sini ada 5 prosedur ya. Oke, baik. Yang pertama, ditetapkan hipotesis. Nah, di sini ada tahap penelitian, hipotesis 0 dan alternatif yang akan diuji. Nah, setelah ditetapkan hipotesis, selanjutnya ditetapkan taraf nyata pengujian atau A. Di sebelahnya, di sampingnya ya, tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, misal 5%. Selanjutnya kita yang ketiga, ditetapkan statistik uji. Nah, di sebelahnya suatu besaran yang digunakan untuk menilai kesimpulan menolak H atau gagal menolak H. Nah, yang keempat, ditetapkan daerah penolakan. Nah, di sebelahnya, di sampingnya, suatu daerah aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan menolak H atau gagal menolak H. Nah, di sini ada yang kelima, buat kesimpulan. Nah, yang di sebelahnya, kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji pada daerah penolakan. Nah, di slide selanjutnya, tingkat signifikansi. Nah, di sini ada 4 ya. Kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, yang kedua, pengujian hipotesis hanya memberikan 2 kemungkinan, yaitu menolak atau menerima HO. Di yang ketiga, keputusan menolak atau menerima HO tidak berarti bahwa penelitian membuktikan salah atau benarnya HO. Nah, yang keempat, terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam mengambil keputusan tentang HO, yaitu ada 2 ya. Yang pertama, kekeliruan tipe 1, menolak HO padahal kenyataannya HO benar. Nah, yang kedua, peluang kekeliruan tipe 1 dinyatakan dengan. Nah, baik, yang selanjutnya, tingkat signifikansi dan tingkat kepercayaan. Nah, ini ada 4 ya. Dalam penggunaannya, A, disebut tingkat signifikansi atau taraf nyata, didefinisikan sebagai peluang untuk menolak HO jika pada kenyataannya HO apa HN jika pada kenyataannya HO benar. Nah, saya ulangi. Dalam penggunaannya, A disebut tingkat signifikansi atau taraf nyata, didefinisikan sebagai peluang untuk menolak HO jika pada kenyataannya HA benar. Nah, di sini ada A 1 min A, disebut tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran dari kesimpulan yang diambil. Dalam pengujian hipotesis yang digunakan adalah A, bukan B, sebagai kriteria dalam pengambilan pengujian hipotesis. Oke, yang keempat, idealnya besarnya A ditentukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Pada umumnya digunakan 0,055% dan 0,01 sama dengan 1%. Misalnya, taraf signifikansi 1% atau A sama dengan 0,01, artinya dari 100 kali pengambilan keputusan hanya diizinkan melakukan kesalahan sebanyak 1 kali. Kesalahan yaitu menolak HO padahal HO benar, atau peneliti mengambil keputusan menolak HO dengan tingkat kepercayaan 99% benar, dan jika salah maka peluang membuat kesalahan hanya 1%.
Oke, di slide yang terakhir ya, kuasa uji. Nah, di sini ada dua. 1 min B disebut uji. Power of test. Kuasa uji statistik didefinisikan sebagai peluang untuk menolak HO jika pada kenyataannya HO memang salah. Nah, yang kedua, kuasa uji akan meningkatkan seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.